ketika pas potong pita udah seneng banget ya, Om ya? Pas potong pita bukan saya. Lah, Sayanya udah dipindah. mau dipanggil Kak, Om, Kang, Iya. Bapak. Bapak. Supaya kelihatan seumuran Wahyu aja. Agak berat ya. Dan Tapi aman kan? Maksudnya nggak bengep-bengep atau apa? Itu dulu. Oh, itu dulu kan? Dulu itu terjadi loh. Iya. Iya Tapi kan? zamannya ini juga. Nah iya makanya. Itu Om. nggak ada perasaan ya. Oh nggak ada Om. Soalnya kayaknya orang Banten nggak mempan digituin tuh. Iya benar. Mau modal SMS kan 350 perak pada dulu kan. Iya. Ah. Mau broadcast mah aja. Iya sih benar. Dulu mahal banget ya. Iya, SMA. mahal, kan? Iya benar. Gelas, 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 oh gelas kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha. Langsung Kaget ya. gitu kan. Iya. Kali ini narasumber kita spesial banget coy. Yo, Masih muda, Nah, ya kan. pembisnis. Pembisnis, ya kan. Kepala dinas juga. Kepala dinas juga. Iya. Terus Terus apa lagi? jago silat. Ah. Sering baca buku. Iya. Iya. Anak literasi banget dah pokoknya. Iya, pasti ya kan. Dan kita tuh udah nggak asing kalau di Serang itu Iya. melihat wajahnya. Pasti di setiap lampu merah tuh pasti kelihatan lah. Kelihatan lu kayak. Oh, kayaknya kenal nih. Karena paling Tapi ada yang gampang. kurang tuh, ada yang kurang. Apa emang? Jago ngeles depan istri. Iya benar. Keren, Play. Siapa Play? Bintang tamu kita? Kita preset. Kita preset. Pak Wahyu Ya. Nurjami. Wah, keren banget nih. Nah, ini kan di luar kerja ya. Maksudnya Iya. kita manggilnya Om aja lah biar anak Oh, muda dulu banget kita kan. kita minta dulu mau dipanggil Kak, Om, Kang, Iya. Bapak. Bapak. Supaya kelihatan seumuran Wahyu aja. Agak berat ya. Ya, omanya gimana? Agak deg-deg Iya. serius ya. Bener. Kita paling ya bocil kan. Iya, bocil hasil. Jadi Om aja nih ya. Boleh, boleh bebas. Nih Ya. Om, kan kita berdua nih sering lah udah ngeliat sosok Om Wahyu nih di kota Serang Iya. sendiri ya kan. Tapi banyak yang belum tahu nih Om, sebenarnya sosok di balik Om Wahyu itu gimana sih Om? Apanya nih? Mungkin masa lalunya, Oh. ya kan? Ya, sebetulnya nggak ada yang spesial sih, nggak ada yang spesial. Saya memang dari kecil memang di sini SD, SMP, SMA dan nggak ada juga apa namanya prestasi yang luar biasa juga nggak ada gitu. Cuma memang karena sekarang ini saya memegang beberapa organisasi yang salah satu yang terbesar juga di pemerintah daerah juga saya sebagai kepala dinas yang mungkin termuda gitu ya. Nah mungkin orang baru melihatnya ini siapa sih kan begitu apa sih ini ya karena itu aja sebetulnya gitu. Tiba-tiba kok nongol ini. Gitu. Jadi kalau apa ya kalau gimana masa lalunya ya tidak terlalu wah juga dan juga ya sebetulnya sama-sama aja lah kayak apa masyarakat pada umumnya gitu. SD, SMP, SMA di Serang. Iya, SD di SDL 2, SD SMP 2. SMP 1, SMA SMA 2 gitu. SMA 2 Serang banget. SMA pasti 2 dulu ya. Serang gitu. Iya. Kuliah di mana Om? Gua di SPDN. Oh. Iya, CPDN. Dan tapi aman kan, maksudnya nggak bengep-bengep atau apa? Itu dulu. Oh, itu dulu kan, dulu itu terjadi loh. Iya. Iya Tapi kan? zamannya ini juga. Nah iya makanya, itu Om. nggak ada perasaan ya. Oh nggak ada Om. Soalnya kayaknya orang Banten nggak mempan digituin tuh. Iya. Banten ya udah bikin aja. Istirahat aja dulu. Aman-aman ya kan. Ini kan dulu kasus itu sempat Iya. naik ya kan, Iya, iya. dipukuli Naik, sama senior segala Iya. macam. Berarti aman dong ya? Aman, Oh, aman, aman. Nah, pas ketika lulus kuliah itu Om langsung jadi ASN. Ya, 2000 kan kalau di CPDN itu kan ikatan dinas kan. Jadi lulus saya tahun 2005. Nah, itu langsung ditempatkan di dulu Kabupaten Serang, belum ada kota Oh iya. gitu.
Ya kegiatannya sih di SPDN ya begitu. Apa ya seperti biasa lah, kuliah seperti biasa begitu. Nah cuman di sela-sela itu juga saya coba untuk membangun hal lain lah gitu, berbisnis dulu tuh waktu masih di kuliah gitu. Oh, sempat bisnis juga. Ya, sempat Bisa, Tapi bisnis. nyari Om. duit sendiri gitu ya Om ya pada waktu itu. Ya sebetulnya kan di SPDN kan digaji. Iya. Tapi gaji itu alhamdulillah nggak kemakan karena dulu kan lagi boomingnya clothing tuh, Clothing. ya. Oh. Clothing itu kita simpen di distro-distro di beberapa kabupaten kota gitu, yang memang apa bagus kotanya gitu ya, yang ramai oleh wisatawan segala macam. Ya saya bisnis clothing, jadi bikin kaos, celana, sendal, topi, jaket gitu. Itu nge-supply ke distro-distro. Iya. Oh. Ya. Nah, itu awal ide tercetus. Oh, kayaknya bagus nih bikin distro nih. Belajarnya dari teman. Hmm. Gak apa-apa nyebut nama ya. Iya. Namanya Rana. Rana. Orang Serang juga, orang Serang tapi sama-sama punya rumah di Bandung. Gitu. Oh, dia di sana. Dia di Antampani kalau nggak salah. Nah, dia usaha kaos, kalau nggak salah mereknya itu Float dulu tuh. Hmm. Nah, saya belajar ke dia. Hmm. Belajar ke dia, terus dikenalkan sama orang-orang yang bergerak di situ. Ya akhirnya coba gitu. Dan itu bertahan sampai berapa tahun? Om? Kalau nggak salah, saya dari tahun 2002 selesai nggak melanjutkan lagi itu berhenti itu 2007. Itu karena? 5 tahun. Susah kita. Karena waktu itu kan di Bandung kan mudah. Hmm. Kita menemukan tukang jahit dengan kualitas yang bagus ya. Dulu. Terus kita mau beli bahannya, kita mau sablonannya. Dulu tuh kan di Serang mungkin belum semasif di Bandung dan belum sebagus di Bandung. Nah, ketika lulus 2005, bolak-balik Bandungnya itu yang ngabisin waktu, energi karena udah kantor kan di sini kan gitu. Saya udah kerja di sini gitu. Nah, akhirnya 2007 memutuskan untuk udahlah kayaknya mendingan dibubarin aja deh gitu. Akhirnya terbengkalai. Nah, akhirnya uang modalnya dipakai nikah gitu. Karena Gitu. itu sih sebenarnya. Iya. Karena itu. Karena itu sebenarnya poin utamanya mah itu. Enggak dulu lah. Udah dulu tarik-tarikin dulu lah ya kan. Udah nikah, aduh males mulai lagi. Tapi pernah nggak Om, maksudnya merasakan pada waktu itu lancar-lancar aja apa gimana? Sangat. Memulai usaha itu. Sangat. Dan Gampang banget ya? gampang banget. Bahkan merek itu nggak didaftarkan, Oh, nggak ada hakinya berarti? nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi kita ada toko, ada distro nih, ya, apa sih disebutnya tuh, distributor outlet atau apa gitu ya, singkatan itu panjangannya. Nah, saya masuk nawarin barang, nanti dicek sama dia, oke bagus gitu, ya udah taruh. Nah nanti kita setiap penagihan itu akhir bulan itu kan sebulan sekali tuh, nah itu dipotong sama dia untuk biaya konsinyasi gitu. Oh. Gitu. Iya. Ada berapa toko yang tersuplai sama Om Wahyu nih Dulu itu. dulu itu? Kurang lebih 10 lah. 10. Iya. Bandung aja saya 3 tempat. Makassar, terus Solo, Jogja, Jakarta 3, Cilegon, Tangerang. Oh banyak juga ya. Ya kurang. Serangnya enggak sih? Serang waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Nah, saya baru mulai berani ngebuka itu tahun kalau nggak salah 2003, namanya Seven Clothing. Gitu. Nah, baru mulai berani ngebuka itu di Serang. Tapi memang penghasilan terbesar ya yang di luar Serang gitu. Di sini kita cuma display aja. Tapi keren nih, maksudnya kok bisa menjaring jaringan di luar daerah itu gimana caranya itu? Om? Modal nekat sih. Oh. Jadi kita Anak bonek bukan? Bocah nekat. iya benar. Ya gitu. Jadi datang kita kan kalau di SPDN itu ada namanya pesiar ya. Kalau keluar tapi nanti balik lagi di hari yang sama. Tapi ada juga IB, izin bermalam. Nah, jadi ketika mendapatkan IB tuh saya main ke Jogja gitu. Nah, atau dimanfaatkan. Jadi saya bawa barang ke Jogja, yuk ke Jogja, nanti kita cari di sana gitu. Nawar-nawarin. Nah, yang kedua melalui
teman-teman jaringan. Iya. Di sini bagus nih penjualannya. Gitu. Nah, saya kirimnya lewat pos. Oh. Gitu, lewat pos. Nah, nanti kalau yang barang kita nggak masuk dibalikin sama dia. Tapi pada waktu itu Tiki ada kan Om? Belum. Oh belum ada ya? Belum rasanya. Belum mengenal saya, belum mengenal. Belum mengenal. Mungkin kalau mengenal. Kalau pakai mengenal Tiki. dengan segala kelebihannya Tiki saya pakai. Tiki ya? Oh, Iya, Tiki iya. saya pakai. Gitu. Gitu, iya. Iya. Oke, asik. Apa yang nggak bisa Tiki ya? diselesaikan di Tiki? Tapi berarti Om Selesai. ngalamin nganfasing juga berarti? Iya. Oh. Jadi memang awalnya saya desain tuh beli. Nah, kalau ini ya, kalau kaos tuh ya, karena waktu itu gimana caranya? Tapi saya belajar. Nah, akhirnya dari mulai bahan, dari mulai masukin ke konveksi, bikin pola, model sablonannya, akhirnya bisa sendiri. Gitu, bisa sendiri. Nah, awalnya memang cuman kaos aja gitu. Lama-kelamaan kan makin berkembang tuh. Iya. Ada yang jualan aksesoris gitu ya, sendal, topi, apa segala macam. Ya akhirnya belajar lagi gitu. Cari bahan-bahan yang bagus tuh, spon itu ya. Iya. Nah, nanti di sablon gitu. Sebetulnya apa ya? Waktu itu memang ilmu nekat aja gitu. Jadi kita memang bukan di bidangnya kan sebetulnya. Iya, iya. Kita sekolah di ilmu pemerintahan, tetapi mungkin ada passion bisnisnya gitu aja. Nah Gitu. itu waktu itu berarti modal berapa Om? Awal-awal buka? Saya modal tuh 8 juta ya kalau nggak salah. 8 juta. 8 juta itu untuk bikin label, terus apa lagi ya, bikin label yang ini nih, ya itu gitu. Washing Ya, tape gitu. sama waktu itu pertama kali produksi cuma 3 desain tapi cuma skodi-skodi Oh. gitu. Iya. Dan waktu itu nggak kayak sekarang kan? Iya. Sekarang Instagram ada, Shopee ada gitu Dulu ya. susah ya. Gitu. Media sosial masih tertutup. Terus ya media sosial tuh memang nggak, handphone juga kan masih handphone yang Nokia. itulah gitu kan. Nah, jadi kita pemasaran itu ya kalau bukan dari jejaring teman-teman, ya dari yang kita kanvassing sendiri gitu. Berarti mah Mau modal SMS kan 350 perak kan dulu kan. iya. Ah. Mau broadcast mah aja. Iya sih bener. Dulu mahal banget ya. Iya, Iya. mahal kan? Iya benar-benar. Nah berarti setelah 2007 ya Om ya? Ya, Itu 2007. selesai, itu pasti udah BEP lebih banget kan Om ya? Iya. Udah lebih-lebih. Lebih banget. Iya. Nah itu terus Ratusan Om persen, baru mulai masuk ke TTKDH. Enggak, kalau TTK-KDH saya dari kecil. Oh. Dari umur 8 tahun udah latihan. Oh dari 8 tahun? Iya, umur 8 tahun udah belajar. Udah dari panggung ke panggung mentas dan ikut pertandingan laga. Pertama kali langsung dapat emas, juara Porkab waktu itu mewakili Kecamatan Cipocok kalau nggak salah saya tuh. Kan Porkab itu kan antar kabupaten kabupaten antar kecamatan tuh. Ah. Nah, nanti yang juara Porkab itu masuk ke Porda gitu. Iya. Ya, itu sudah dilalui itu dari jauh-jauh hari, dari kecil memang, dari kecil gitu. Memang TTKDH ada sejak dini. Ya, gitu. Dia dari panggung ke panggung. Pertama mentas dulu di Cikande. Gitu. Ya karena seneng gitu kan. Dan pada saat kita manggung itu kan ada penghasilan tuh di sawer. Oh di Sawer. Di sawer. Nah, dulu tuh sampai kebeli Nintendo tuh, Nintendo. Dulu mah ini banget ya. Nintendo gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau beli kaset tuh kan dulu kaset tuh ya, itunya kan. Kotak gitu. Nah, itu ya kita manggung gitu, nanti dikumpulin gitu. Oh itu hasil dari panggung ke panggung ya, beli kaset Nintendo. Iya, memang gitu. Tapi orang tua juga TTKD ya berarti Om? Keluarga besar TTKDH, Cimande. Oh. Keluarga besar. besarnya. Keluarga besar. Keluarga bapak itu TTKDH, Cimande gitu. Singkatannya apa sih Ple TTKD? Cimande, Tarikolot, Tarikolot, Kebon Jeruk Hilir. Kebun Jeruk Hilir. Oh. Gitu. Nah, itu maksudnya Cimande gitu ya? Iya. Ci gitu ya? Ejaan lama. Oh iya, Cimande. Iya. Oh, iya. Itu berarti dari Jakarta apa itu Om itunya? Awal sejarahnya itu. Kalau sejarahnya sih gini, sejarah itu kan kadang-kadang beda orang, beda cerita. Ya, karena begini,
eh ada Yanti nggak? Yanti nggak ada ya Yanti ya? Kokom adanya Kokom ya. Nah, Kokom yang ngelihat kita nih, Iya. dia menceritakan bahwa malam ini saya melihatnya begini. Mm-mm. Nah, gitu. Terus saya melihatnya bahwa malam ini saya begini. Kan berbeda tuh pandangannya. Iya, Nah, iya, iya. jadi TTK KDH itu ketua pertamanya itu dari Lampung, Sarkani Leos, tapi tetap dia darahnya dari Banten. Gitu. Nah, terus namanya zaman dulu itu kan ada DITII, ada ini gitu Iya. kan. Nah, supaya ini bisa menjadi organisasi dan berkembang, ini singkatnya aja ya. Maka waktu itu dipilihlah ketuanya setelah Sarkani Leos itu ini apa dari TNI gitu. Kenapa? Karena ya tapi itu keluarga masih keluarga gitu. Nah, karena apa? Supaya diakui oleh negara, oleh pemerintah gitu. Nah, karena kan dulu tuh kan berkumpul apa segala macam agak terbatas gitu. Apalagi sampai menyiarkan silat atau apa khawatir disangka pemberontak gitu. Atau sekte baru. Ya terus sampai sekarang dari pas Samalawi Muslih itu baru ke bapak saya. Nah, tapi yang besar itu memang di Banten dan Lampung. Yang besar. Walaupun sebetulnya guru besarnya, kasepuhannya, orang tuanya itu Bogor. Dimakamkannya juga di Bogor. Gitu. Abah Hair tuh Bogor. Kenapa Tapi ada nama kebun jeruknya gitu? itu sih filosofi. Oh, filosofi. Iya, jadi kebun itu ya disitulah tempat kita bertanam gitu ya. Terus juga dari tanaman itu menghasilkan begitu. Oh. Nah, tapi Bahayar itu sebetulnya menurut sejarah kan saya udah bikin bukunya tuh sejarah Kecil TTK KDH ya aslinya Banten. Oh, Bang. Aslinya Asli Banten. Banten Iya, gitu. iya, iya. Itu Asli kayak Banten. gitu belajar jurus atau apa sih, Om? Kita nggak punya jurus, kita punyanya namanya kelid. Kelit. Oh, apa namanya itu kelid. kelit? Iya sebetulnya jurus, Oh, tapi jurus kelid. bahasanya kelit. Kelid Oke, gitu. iya, iya. Dan tiap-tiap daerah tidak semuanya sama. Oke. Nah, Banten begini gitu ya. Lampung Punya ciri begini khas lah gitu ya, ya. tapi dia hanya kembangan aja yang berbeda gitu. Karena biasanya kan ada guru juga yang mungkin mengembangkan ini gitu. Nah, tapi yang mengikat kita itu disebutnya talek. Talek. Talek itu apa ya? Sumpahnya kita. Gitu. Apa sih? Iya. Jadi Iya. PKD juga ya? Talek gitu kan. Tahu aja kan dari berita-berita. Gitu. Oh, iya. Bahkan Serang dengan Ciruas, Kejaban itu beda. Ada yang beda kelidnya gitu, jurusnya. Jurus-jurus. Iya, tapi tetap itu cuman di alirannya gitu. Iya. Tapi itu ada ini nggak sih, Om, kayak apa tuh tenaga dalam gitu-gitu. Ada juga nggak sih, Om? Kalau selama yang saya pelajari sih nggak ada. Oh, nggak ada. Karena begini, filosofinya Cimande itu gitu ya, dari kelidnya itu bahkan dia itu cenderung untuk menghindari perkelahian Iya. gitu. Tapi kalau dia jual diborong gitu. Gua jual gua beli. Gitu. Oh, bahasanya untuk beli lagi, Bos. Ya seperti misalkan Iya. kelid kecil itu orang mukul tuh ya kita tangkis dulu. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, baru kita pegang tuh. Jangan gitu, jangan mukul gitu. Nanti dia pukulan kedua, pegang lagi, jangan mukul. Pukulan ketiga baru habisin. Antem. Gitu. Tak. Nah. Dan makanya ketika masuk juga kan kita di apa namanya tuh diurut ya. Diurut itu jadi ritual. Tapi ritual ini bukan berarti bahwa apa sesajen, bukan. Jadi setiap anggota orang yang mau masuk menjadi anggota, dia selalu ditanya dulu, udah izin orang tua atau belum? Kalau udah, baru ditalek. Nah, talek itu mengucapkan, yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu. Nah, baru di dalamnya itu sebetulnya
syiar-syiar Islam. Oh. Gitu. Banyak nilai-nilai wajib dan sunnah yang itu diterapkan di talek itu. Iya. Seperti tidak boleh melawan orang tua, Mm-mm. tidak boleh melawan guru, gitu ya. Apalagi tidak boleh minum pakai tangan kiri, Mm-mm. tidak boleh minum sambil berdiri, kencing sambil berdiri. Itu kan sunnah tuh, sunnah gitu. Nah, terus ada lagi menjaga harga diri, gitu. Artinya gini, kalau misalkan kita ditantangin atau disakiti, kalau mundur kufur, gitu. Jadi kita mah memang tidak pernah mendahului, tapi jangan didahului gitu. Iya. Nah, baru dari situ setelah ditalek baru diurut. Nah, diurut itu sebetulnya filosofinya begini. Itu kan tangan diurut nih. Diurut. Nah, filosofinya adalah kamu sakit gak dipukul nih, diurut nih? Sakit. Iya. Nah, digeprek gitu sakit gak? Sakit. Makanya jangan suka nempelin, jangan suka mukul orang. Oh. Gitu. Iya, Jadi iya. tangan ini jangan dipakai buat menyakiti orang. Gitu. Nah, itu banyak hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya lebih kepada bagaimana kita itu memiliki akhlak yang bagus sebagai manusia. Gitu. Nah itu kalau pengen jadi anggotanya itu ada syarat, maksudnya ada kita harus apa gitu nggak? Om? Apa Iya, ya, badannya setelah- boleh gendut? Syaratnya Enggak, harus enggak. ngomong dulu ke orang tua. Oh. Iya gitu. Intinya. Nanti ditalek, mengucapkan kalimat syahadat. Jadi mungkin itulah para orang tua kita dulu itu dalam rangka mensiarkan Islam itu melalui seni budaya. Iya. Gitu. Oh, berarti kalau yang mau daftar kemana nih Om? Ada di sekretariat DPP, ada di Ciracas, DPD Kota Serang ada di Cinanggung. Oh. Di mana Om? Di sini apa di Gitu. sini? Di mana Om? Eh, Pilih aja Om, nggak apa-apa. Mana ya? Mana aja. sorry muter-muter nih. Mama, Gitu. Victor. Karena saking banyaknya, di sini ada, sini ada, sini ada gitu. Oh, iya. Banyak. Itu tanpa biaya Om? Gak ada, nggak ada. Kalau pendaftaran ada untuk Ada kartu anggota registrasi. kan? Oh. Kartu pakai anggota. aja. Tapi murah kok, cuman 25.000 apa kalau nggak salah. 25.000 ya? Iya. 5.000. Ya Kuota semoga aja gocap. rokok aja 33.000 sekarang kan? Iya. Naik. Gitu. Berarti yang kemarin itu masuk Muri itu ya Om ya? Ya. Di Jakarta ya? Ya. Keren Iya. banget. Iya. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua umum Mm-mm. bisa membawa ke arah yang lebih besar lagi gitu. Wah, keren banget. Keren. Karena memang waktu itu godaannya besar waktu itu. Apa Apa tuh digodain godaan? siapa sih Om? Banyak. Lu jurinya udah siapa? Banyak. Banyak. Kalau mau tahu di HP banyak lah. Ya jadi waktu itu saya pengen bagaimana satu saya mengangkat KESI TTKKDH ini itu ke level nasional. Walaupun kita sudah punya tuh, ada yang di Tunisia, ada yang di Maroko, Iya. gitu ya, di luar-luar itu. Tapi kan itu adalah mahasiswa yang dulunya di kita, belajar di kita, tapi dia kuliah di sana, Iya. gitu. Tapi ada juga yang aslinya dulu waktu zaman bapak saya itu ada yang dari Perancis datang ke Indonesia, Itu asli orang Perancis. orang Perancis belajar gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya ini lebih membesarkan lagi? Kan memang dulu skupnya tuh kan besarnya tuh kan di Banten, Iya. gitu. Nah, ketika saya jadi itu ada proses waktu itu karena kegiatan itu vakumnya lama karena kan orang tua sakit tuh. Dulu kan ketua umumnya bapak tuh ya, almarhum, sakit panjang dan secara keorganisasian agak stuck lah gitu, agak stuck. Karena memang secara dulu tuh lebih banyak dikelola secara kultur Iya. gitu. Nah, begitu mubes saya pegang. Tahun pertama itu yang saya lakukan itu adalah bagaimana supaya mengajak dan juga rasa kebanggaan anggota ini muncul lagi gitu. Iya. Makanya sering pasang baliho itu, sering pasang gambar-gambar TTKKDH itu lebih kepada bagaimana para anggota itu melihat lagi kebangkitan TTKKDH. Oh ya, ada nih. Ya, timbul rasa kebanggaannya gitu. Jangan diasumsikan lain. Soalnya Kalaupun banyak, Om, pertanyaan, tit sensor. Om. Iya, iya. Ini banyak Nah, berarti pertanyaan. klarifikasinya ada di sini loh. Di sini Ya. loh. Iya. Nah, setelah 2 tahun berjalan, kita membereskan di beberapa provinsi. Momen kemarin itu alhamdulillah kita diberikan dukungan penuh oleh Ketua Dewan Pembina Pak Kapolri. Itu ya. Pak Listio Sigit Prabowo itu
eh, untuk menampilkan kasih TK di event nasional dan melibatkan seluruh perguruan yang ada di Banten. Cangguling, apa segala macam, pokoknya diajak ke sana. Karena apa? Kita punya tagline waktu itu acaranya dari Banten untuk Indonesia. Gitu. Ya. Udahlah Banten ini jangan ribut-ribut. Bareng-bareng kita membesarkan nama Banten. Dan godaannya banyak waktu itu. Bagaimana ada orang yang mau ngebiayai segala macam tapi dengan syarat ini. Enggak, saya enggak. Oh, tadinya mau dikendarain tuh. Ya, ada yang mau pengarahan-pengarahan begini enggak kita. Saya menolak karena tidak mau ada unsur apapun selain kita mengangkat seni budaya Banten. Iya. Gitu. Oh, yang ingin menunggangi banyak berarti. Banyak. Dan alhamdulillah waktu itu 30.000 itu bener. Bener. Iya. Lebih kan? Datang itu ya. Iya, dan berlebih gitu. Nah, orang selalu berpikir bahwa untuk mengumpulkan orang sebanyak itu, Perlu mereka harus dikasih ongkos. Ya. Nggak ada waktu itu saya. Nggak ada nasi. Boleh ditanya ke anggota TKKD, waktu berangkat mereka dikasih uang saku nggak? Hmm. Kalau makan, snack wajar, karena kan perjalanan kan, gitu. Bis wajar, karena transportasi kan, ke sana gitu ya. Tapi untuk pribadinya, Mereka itu pure untuk iya. memang mau berangkat Gitu. ke sana ya. Karena waktu itu yang saya selalu geborkan adalah cinta nggak dengan TKKD? Cinta. Bangga nggak? Bangga. Waktunya TKKD memanggil dan catatkan bagi seluruh anggota untuk berangkat ke sana. Ya, maksudnya dicatatkan sebagai sejarahnya kita sebagai anggota. Kita datang beramai-ramai untuk mencetak rekor di sana gitu. Nah, itulah mereka akhirnya bersemangat gitu. Tapi di sana itu antusias pemuda, apalagi yang misalkan yang anak kecil nih, banyak nggak di sana juga, Om? Di mana? Di Jakarta sana? DKI itu alhamdulillah kan kita punya DPW nih Banten ini. Sekarang hampir rata-rata yang mengikuti kan saya dorong nih. Kenapa? Saya selalu menyatakan bahwa percuma kita berorganisasi kalau nggak punya prestasi. Benar. Maka yang kita dorong adalah prestasinya. Kemarin kita mengirimkan 107 atlet dan itu anak-anak. 87-nya itu mendapatkan medali. Itu. Gitu. Dan sekarang organisasi TKDH ini kulturnya tidak dihilangkan, tetapi secara keorganisasiannya saya bawa lebih ke arah yang modern. Karena Jadi saat Om jadi ketua nih, kayak menyusun kembali lembaran-lembaran yang tercecer. ya model begitu. Iya. Ya betul. Yang vakum diaktifkan, yang ini diaktifkan gitu. Yang belum ada dibentuk gitu. Nah kita sekarang lagi merangkai di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Wow. Gitu. Tapi total anggota semua berapa? Nah itu yang tidak terrecord dengan baik. Kenapa? Karena kan idealnya kan mereka tuh kan harus ini kan kartu anggota. Iya. Nah yang baru agak rapi nih Kota Serang. Nah tapi di DPD lain belum. Karena apa? Karena dulu tuh sekretariat itu bahkan nggak ada. DPD-DPD-nya ya. Hanya sebatas. DPD-DPD-nya, keanggotaannya ada tapi dia organisasinya nggak dibawa ke arah modern. Iya. Gitu. Makanya sekarang saya wajibkan ada sekretariat. Nah, yang sudah jadi sekretariatnya oleh DPP itu diberikan komputer sama printer. Nah, kenapa? Itu untuk mencetak kartu anggotanya di sana. Database. Supaya record gitu. Ada berapa sih? Kalau memang 6 juta, 6 juta. Iya. Gitu. Karena dulu yang ada di baseline-nya waktu zaman Bapak itu kan masih tulisan tuh. Iya. Tulisan, foto, tulisan, foto gitu ya. Kurang lebih itu waktu zaman Bapak itu kan sampai ke Papua tuh. Foto-foto pelantikan di Papua tuh ada gitu ya. Yang dari cerita-cerita itu katanya 6 juta orang. Wah, Ya. anggota gokil banget. Gitu. 6% lah ya. Ya. Seluruh Indonesia Seluruh 6%. Indonesia ya. Ya sekarang Indonesia berapa? 274 kan? 74 juta 3%. gitu. Ya kurang lebih segitulah. Tapi apa betul nggak segitu kan begitu? Iya, Nah iya. itu yang harus kita Paling tidak, record kan? ulang, yang harus kita record ulang. Tapi dengan kemarin itu test case-nya nih ya waktu acara di GBK itu sebetulnya dibatasi kuotanya. Tadinya. Iya, enggak. Perjalanan ke sana itu yang datang itu
itu baru sebagian kecil karena waktu waktu ngerekap data itu dari pada cabang-cabang itu nggak ada yang harus kita pangkas. Oh iya, karena nggak akan muat ya. Iya, karena kapasitasnya ya. karena begini, Banten aja sampai kehabisan bis kalau nggak salah. Dan bukan cerita dari orang saya. Iya, iya. Dia mau ke Pandeglang pakai bis, bisa nggak ada. Itu berasa kayak nonton Coldplay. Iya sih. Coldplay bener. berapa sih di GBK? 80.000 80.000 ya? kuotanya. Tuh hampir loh. Iya, iya. Dia waktu itu memang luar biasa lah, masifnya tuh luar biasa lah gitu. Dan saya melihatnya bahwa satu titik ini kita berhasil menggerakkan anggota dari rasa kebanggaannya. Hadiahnya adalah rekor muri bukan nasional tapi dunia. Rekor muri dunia dan UNESCO gitu ya. Nah, ini mungkin tidak akan terulang 5 tahun, 10 tahun karena biayanya kan besar waktu itu. Besar sekali dan saya sebagai ketua umum tuh pertarungan terhebat tuh dengan istri. Oh, merogoh cross check pribadi Iya, ya. karena kan waktu itu saya lagi bangun rumah tuh. Iya, iya. Dan itu berhenti dan udah berapa ya? Itu kan bulan Oktober ya, 8 Oktober. Nah, baru mulai lagi insya Allah besok. Oh, baru Bayangkan berapa bulan berhentinya. Iya. Gitu. Nah, makanya itulah bagian dari saya dalam sebagai ketua umum itulah resiko yang harus saya tanggung atas dasar kecintaannya gitu. Iya, keren banget. Tapi mungkin ke depannya bakal ada EKTA kali ya. Jadi lewat aplikasi gitu anggotanya, ya kan? Ya, sekarang kita main juga di medsos, TikToknya ada. Terus websitenya ada, Instagramnya ada. Karena sudah kebutuhan kan. Iya. Organisasi sudah kebutuhan. Dan waktu yang di Jawa Timur itu, dia datang ke Banten, saya tanya, ini ngelihat ini dari mana? Dari medsos. Iya, dari medsos gitu. Nah, artinya sebetulnya sekarang ini kita dalam posisi yang lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang tua dulu. Sebenarnya. Gitu. Tinggal kita punya hati yang bersih nggak untuk mengangkat seni budaya ini. Gitu. Karena jangan salah, ada juga ormas-ormas yang dibentuk hanya untuk urusan politik. Banyak gitu ya. Banyak. Banyak sekali. Gitu. Tapi beliau ini selain ketua umum TTKDH, juga bagian dari pemerintahan. Iya. Kepala dinas apa Om? Kadin Diskop, Diskop. UMKM. Siapa? UMKM. Siapa? Rinda, Om. Emang benar? Besok. Soalnya kan besok libur. Oh, besok libur. Google. Iya. Wahyu Nur Jamil tulis deh. Pasti ada itu. Udah kan bisa dibohongin itu kalau di Google ya kan. Saya belum minum white coffee-nya dulu Iya, nih. oh iya. Boleh. Nah, itu perjalanan menjadi kepala dinas itu agak susah atau gimana, Om? Banyak orang-orang yang menjadi mentor saya yang saya mengucapkan terima kasih gitu ya. Khususnya kan kalau di SCPN itu ada alma mater gitu ya, senior. Nah, dulu 2005 itu saya ditempatkan itu di Badan Kepegawaian Daerah. Ya baru lulus lah, di training dulu lah gitu ya. Nah, waktu itu terus disebar. Nah, waktu itu saya, alhamdulillah, saya meminta kepada almarhum Pak Mansukarso, mantan Sekda. Jadi saya menghadap beliau karena kapasitasnya waktu itu juga selain Sekda juga senior kan gitu. Waktu itu saya berpikir bahwa, waduh saya ini baru lulus nih harus, jangan saya kalah dengan lulusan sekolah lain gitu. Karena ngeliatnya kan pasti udah CPD nih, gitu kan. Padahal enggak juga tuh. Karena dulu itu kan sistem pendidikannya lebih berat ke pengasuhan gitu. Jadi ketika kita terjun ke pemerintah daerah itu Harus siap. secara teori kita ada, tetapi pada prakteknya bengong. Iya apa gitu yang Belum pernah. Nah, waktu itu saya meminta untuk ditempatkan di Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah, kan itu kan dapurnya pemerintah daerah. Disitulah tempat kita mau cari ilmu tuh, salah satunya dinas itu, badan itu. Nah, akhirnya saya tempatkan di situ. Nah, waktu itu saya staf Kasubagnya itu atasan saya itu senior juga.
yang sekarang jadi kepala Disnaker di Kota Serang, Muhammad Popi Nupriyadi. Iya. Disitulah saya banyak menggali ilmu dari beliau, dan waktu itu saya dibebaskan bekerja itu untuk berimprovisasi, gitu. Nah, 2 tahun saya di Kabupaten Serang, ada pembentukan Kota Serang kan. Nah, akhirnya saya pindah, ikut di pegawai yang pindah ke Kota Serang. Dari staf saya naik ke eselon 4, gitu. Nah, berapa lama saya di Bapeda itu ya, di Bapeda Kota Serang tuh. Nah, akhirnya saya minta pindah ke perpustakaan daerah. Oke. Nah, walaupun waktu itu saya dipertanyakan Iya. oleh kepala badan kepegawaiannya waktu itu kalau nggak salah Pak Ben Bella, gitu. Gimana sih dikasih tempat yang enak malah mau ke tempat yang gitu, Yang baru, yang gak enak gitu ya, yang dinasnya kecil gitu. Iya. Nah, karena memang waktu itu saya mengelola bisnis, jadi saya sudah punya setelah selesai clothing itu saya punya bisnis baru di properti gitu. Nah, waktu itu gamang antara saya mau keluar dari PNS atau mau lanjut gitu. Iya. Dan sampai tahun 2012 tuh saya kalau tidak salah, sampai tahun 2014 saya mengajukan keluar dari PNS itu udah 4 kali. Tapi tertolak. Iya, gitu. Dengan alasan yang macam-macam lah alasannya gitu ya. Ditolak. Nah, akhirnya dari dinas perpustakaan itu saya pindah ke Disnaker. Tidak lama saya promosi jadi kabid di perizinan. Jadi kabid di perizinan itu kan middle manager ya. Iya. Nah, 3 tahun waktu itu saya mengajukan diri untuk pindah ke kecamatan. Karena saya lebih banyak belajar hal teknis kedinasan, tapi ilmu lapangannya nggak ada. Nggak boleh. Diomelin lagi nggak? Ya dulu Pak Wali Kotanya Pak Hairul Jaman. Iya. Oh iya. Nah, ketidakbolehannya itu malah saya dinaikin jadi sekretaris. Sekretaris dinas naik lah ya, 1 level naik saya. Karena waktu itu mungkin pertimbangan pimpinan ya, gitu. Karena banyak hal yang memang perizinan itu harus sudah mengikuti aturan terbaru, model 1 pintu gitu ya, terus ada one stop service-nya gitu. Nah, karena dilihat saya sudah matang di situ, maka udah daripada pindah ke kecamatan, udah mendingan kamu naik aja deh, gitu, untuk apa, memperbaiki sistem gitu. Nah, akhirnya kan kalau kita mau naik jabatan ke yang lebih tinggi di pemerintah daerah itu kan harus mengikuti open bidding, lelang jabatan. Iya. Nah, saya ikut tes gitu kan, masuk 3 besar, nggak kelantik. Gitu kan. Nah, sampai tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. 2019 tahun dulu apa ya? Itu saya 2019 kalau nggak salah. Saya ikut open bidding lagi. Barulah saya dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi kepala dinas. Di umur 37 waktu itu. Muda lah. Ya. Iya. Bisa dibilang paling muda. Iya. Nah, dulu kepala dinas yang paling muda itu Pak Sekda sekarang. Gitu. Nah, dan itu terlewati oleh saya gitu. Iya. Nah, tapi apapun itu sebetulnya kalau di dunia kerja itu, di pemerintah daerah itu, yang penting kita menunjukkan kualitas aja. Gitu. Determinasi kita dalam bekerja gitu. Walaupun saya dalam tanda kutip agak sedikit bandel lah gitu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya seremonial tuh kadang saya malas lah gitu. Karena saya nggak mengikuti gitu hal-hal yang sifatnya seremonial. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang ditanya saya bagaimana cara kepemimpinan saya, baik di dinas maupun di TTK-KDA sebetulnya polanya hampir sama. Gitu. Dibilang idealis sepenuhnya enggak. Tapi saya paling galak kalau di pemerintah daerah itu ya, di dinas saya itu kita memprogramkan kegiatan yang memakai uang rakyat yang sifatnya seremonial. Contoh satu kasus ketika saya pindah ke Indakop ya, dulu kan saya kepala dinas perpustakaan.
di Indakop itu ada salah satu bidang yang mengadakan pelatihan digital marketing untuk para pelaku UKM. Iya. Bagus nggak? Bagus. Gitu. Tapi bagusnya program itu harus dilihat kepada tolak ukurnya. Iya. Tidak hanya kita melihat bahwa oh ini bagus nih temanya, enggak. Nah, waktu saya memberikan sambutan membuka acara itu, saya tanya tuh. Usahanya apa? Ini. Apa? Ini. Oke, saya tanya. Sekarang jualan lewat apa? Iya. Kami Pak sudah lewat Shopee, sudah lewat Instagram, sudah lewat Tokopedia segala macam. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus ngapain diadakan pelatihan ini? Kan begitu. Iya. Harusnya pelatihan itu diadakan untuk orang yang belum masuk ke situ. Tahu. Gitu. Ya kan kita latih mereka gitu kan. Nah, maka dapat tuh Benar. ya outputnya. Outcome-nya mereka bisa menjual barang itu melalui itu gitu kan, melalui saluran media Biar sosial. semakin banyak. Ya saya agak marah waktu itu. Iya. Agak marah. Bayangkan ini berapa biayanya nih? Sekian puluh juta. Bayangkan sekian puluh juta itu kalau kita bantu untuk membeli alat produksinya para pelaku UKM. Gitu. Berarti kayak Karena ibaratnya- itu bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi mereka dibandingkan dengan acara yang seperti itu. Gitu. Iya, setuju, itu setuju. Setuju. Itu kan Gitu. sama aja kayak ngajarin Bebek driver. berenang. Itu benar. Kan tepat sasaran. Nah, Tepat itu. sasaran, Betul. tepat sasaran. Iya. Betul. Nah, bahwa apakah saya 100% sebagai pimpinan gitu ya, itu selalu benar? Enggak juga kok, gitu. Tetapi sebagai pimpinan dia harus tahu bahwa ini tidak akan berdampak, Benar. gitu. Sia-sia nih duit dikeluarin nih, duit rakyat nih. Sia-sia, gitu. Nah, maka yang seperti itu tuh harus disingkirkan. Dialihkan kepada kegiatan yang lebih berdampak. Iya. Setuju. Kalau misalnya memang dilihat dari ide pikirannya, memang Om ini masih peduli banget lah sama Kota Serang, itu kayaknya peduli banget. Enggak, karena begini. Dulu waktu saya di perpustakaan, Iya. saya mengajukan program revitalisasi Gedung Juang. Mm-mm. Tahu nggak Gedung Juang itu dulu kayak gimana? Aset, Nggak keurus. aset pemerintah daerah, Iya. dikuasai oleh pihak ketiga, Benar. tidak berkontribusi untuk pendapatan daerah, tidak diurus, kumuh, disewa-sewakan, ya gitu kan, ke pedagang-pedagang, nggak diurus lah gitu ya. Waktu saya menyampaikan bahwa saya akan ambil gedung itu. Untuk apa? Kita harus punya tempat yang menjadi pusat keramaian baru di Kota Serang. Gitu. Termasuk kepada bagaimana kita mengemas tempat itu sebagai wisata edukasinya, wisata edukasi sejarah. Gitu. Yang di kita nggak ada. Gitu kan. Nah, waktu itu saya pengen buat ada perpustakaan umum, perpustakaan anak. Di mana ada perpustakaan anak? Nggak ada dulu tuh. Di mana coba? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada provinsi gitu ya, dengan gedung yang besarnya gitu kan. Berat nggak? Berat. Waktu itu kami harus bisa mengeluarkan ya, dalam tanda petik ya, yang pihak ketiga itu supaya meyakinkan mereka bahwa ini punya pemerintah daerah. Dan melakukan perlawanan waktu itu. Sekali, Merekanya? iya, gitu ya. Yang satu organisasi yang memang banyak para orang tua kita di situ, ya. Yang satu lagi ormas yang bergerak di ada di seni budaya juga gitu. Oh, sama-sama juga. Ya, waktu itu saya sampaikan, saya ajak makan, saya ajak ketemu sekali, 2 kali gitu kan. Nah, ketika dia tidak memahami apa yang ingin kita lakukan ke arah kebaikan, saya coba berkeliling ke para tokoh-tokoh di Kota Serang. Dulu itu ada Pak Haji Mbai, mungkin tahulah semua Pak Haji Mbai, Pak Haji Lulu Kaking, termasuk Pak Hairul Jaman. Saya sampaikan program saya, dari instansinya saya ke Padanrem waktu itu bersilaturahmi, saya yakinkan bahwa ini kita akan dinas saya akan merevitalisasi ini gitu ya. Nah, waktu itu rame. Akhirnya saya harus bereaksi keras, Iya. kosongkan itu. Karena Gitu. itu ada penolakan. Nah, gitu. Iya. Nah, setelah mereka melakukan perlawanan di lapangan itu gitu ya, akhirnya terkuasailah itu.
Dan orang tidak bisa apa ya, beyond thinking tuh apa ya, maksudnya ini yang mau kita lakukan tuh nanti begini Iya. ya. Nah waktu itu idenya sederhana, saya tuh pengen ada teater mini buat para anak-anak yang asik menonton era-era kejuangan yang kita buatkan animasi gitu ya. Terus ada tempat baca yang nyaman, yang enak gitu ya. Kenapa? Karena kita Kota Serang waktu itu ketika saya masuk jadi Kepala Dinas Perpustakaan, data dasar berapa minat baca aja nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Anggaran pun, karena yang saya paling tidak suka adalah bahwa Dinas Perpustakaan tuh dinas yang tempatnya orang mau pensiun. Iya, dianaktirikan lah. Iya. Kena hukuman Terakhir dah itu gitu ya. Yang berlawanan misalkan begitu. Nah, waktu itu 2019 saya masuk, anggarannya kalau nggak salah cuma 2 miliar setahun. Nah, Kecil juga ya. iya. 2020 saya coba memaparkan apa yang akan kita lakukan di situ gitu ya. Itu naik kalau tidak salah jadi 9 miliar. Gitu. Dari naik 400%. Ya, kurang lebih. Tahun depannya kalau nggak salah 12. Tahun depannya lagi 22. Naik dan naik. Iya, naik terus 22. gitu. Sekarang turun lagi. Gitu. Oke. Kan udah pindah. Ya, Ya. Mungkin. Nah, kembali lagi ke cerita itu. Kembali lagi ke cerita itu. Nah, waktu itu berhasillah kita revitalisasi gedung itu. Yang hari ini setiap ada acara mau budaya, mau apa, UKM, mau apapun juga bisa menggunakan gedung itu. Gratis. Itu lebih bermanfaat. Bayangkan coba, mahasiswa banyak yang datang ke situ untuk menggunakan gedung di belakangnya. Gitu. Dan artinya yang waktu itu saya hanya sekedar ide, hanya sekedar narasi gitu ya, masuk ke gagasan gitu kan, teraplikasikan jadi kenyataan. Gitu. Nah, apakah cukup dengan itu? Enggak. Nah, waktu itu saya bagaimana caranya supaya Kota Serang itu, saya dengan tim ya, karena namanya pemerintah dinas itu kan kita bekerja secara tim. Bagaimana supaya kita punya gedung yang representatif? Coba bayangkan waktu itu kita punya perpustakaan daerah, tapi isinya paling cuma 8 biji orang itu, Sepi. 3 biji, gitu. Gimana orang mau baca kalau tempatnya juga nggak layak? Nyaman ya. Gitu. Nah, saya dengan tim waktu itu ke pusat, nah, kita paparkan ke sana, akhirnya kita diberikan dana 10 miliar waktu itu untuk membangun gedung baru. Padahal kebutuhan kita 18 miliar. Gitu. Yang itu tuh gedung yang itu. Yang baru sekarang ini. Yang Itu di tuh. Ciracas. Yang lampunya mantep banget itu. Yoi, Iya. gitu. Nah, dan saya waktu itu memaparkan bahwa yang disebut perpustakaan itu paradigmanya sudah berubah. Orang tuh mau baca sambil tidur, disediakan kudapan gitu ya, supaya orang itu nyaman gitu. Ada teater yang besar gitu kan. Terus juga karena sekarang perpustakaan itu berbasis inklusi sosial, ada tempat pameran, ada tempat bermain musik gitu ya. Itu tema-tema itu dalam perencanaan itu saya masukin. Dan saya tidak mau kaku, kan kalau kita ngelihat gedung dinas itu kan gambar ini. Iya, kaku. Gitu ya. Kelihatan banget tahu, oh ini dinas. Waktu itu saya nggak mau. Saya pengen ketika orang melihat itu penuh warna dan mereka mau masuk ke sini. Dan tanpa segan gitu ya. Oh iya, ini kayaknya. Iya. Nah, dan itu wah, luar biasa itu. Sampai ada cerita begini. Tapi ini saya ceritakan bukan dalam rangka bahwa ada sesuatu yang tidak baik, bukan. Tapi inilah perjuangan bagaimana kami di tim Dinas Perpustakaan itu waktu itu supaya kita bisa merealisasikan rencana kita gitu. Nah, ceritanya kita sudah dapat nih approval dari Perpusnas, kita dapat anggaran 10 miliar. Tempat itu yang akan dibangun itu kan rawa. Ya, nah waktu itu saya pendampingnya adalah yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu cut and fill si tempatnya, si lokasinya.
Bayangkan rapat dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai pengiriman RAPBD. Jadi RAPBD kita kan harus diperiksa oleh provinsi. Iya. Begitu turun lagi dari provinsi, cut and fill-nya nggak ada. Tidak dianggarkan. Kok bisa? Bayangkan ngebangun gedung di rawa. Iya. Pasti gampang ambles dong. Iya. Waktu itu saya saking keselnya gitu ya. Saya bikin surat yang ditunjukkan waktu itu ke Pak Wali Kota, ke Pak Wakil, Ketua Dewan waktu itu bahwa saya menandatangani bahwa ini nama ini jabatan ini satu akan mengembalikan dana Perpusnas kembali lagi ke Perpusnas. 10 miliar itu dibalikin lagi. Yang kedua, saya mengembalikan kewenangan pengelolaan Gedung Juang itu ke Wali Kota. Iya. Yang ketiga, Dinas Perpustakaan tidak memerlukan program dan kegiatan. Jadi udahlah, ngapain sih kerja gitu. Yang keempat, saking jengkelnya. Ya. Yang keempat, saya mulai hari ini mengundurkan diri dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oh. Itu yang kelima kali. Bukan. Itu tidak ada kaitan dengan ini, tidak ada kaitan dengan kalau dari PNS, tapi saya menaruh jabatan saya. Karena apa? Karena waktu itu saya berpikir, Kota Serang ini butuh gedung yang representatif untuk bekerja. Benar. Ketika kita sudah dibantu oleh pusat gitu ya, harusnya ini Angin segar dong. iya angin segar yang memang kita harus juga mendorong anggaran itu untuk berdirinya gedung itu gitu. Kebutuhan untuk gedungnya saja 18 miliar. Waktu saya dapat 10 miliar gitu ya. Itu di luar cut and fill. Itu nggak ada. Cut and fill-nya malah di-cut. Iya, berdebat sampai saya ditelepon begini segala macam. Saya bilang karena saya lama di perencanaan, saya tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, singkat cerita waktu itu akhirnya diberikanlah dana itu. 18 miliar itu. Enggak, cut and fill itu kalau nggak salah 2 miliar untuk cut and fill-nya. Nah, artinya tahun itu gedung itu baru jadi gedung utamanya. Tahun depannya itu harus membangun lagi pembangunan yang selanjutnya sampai gedung itu operasional gitu ya. Dan itu luar biasa gitu. Alot pada waktu itu ya. Wah, berat. Berat. Berarti yang memperjuangkan itu Kalau saya tidak punya tim yang kuat ya, dan kami itu tidak memaparkan secara yang masuk akal gitu ya, dan sayanya agak sedikit frontal, mungkin nggak nggak bakal ada itu gedung Perpusnas itu. iya perusahaan daerah. Berarti ketika pas potong kita udah seneng banget ya, Om ya? Pas potong kita bukan saya Lah, sayanya udah dipindah. oh gitu. Ini namanya plot twist. Ini plot banget. Kena prank. Jadi seminggu sebelum peresmian gedung itu saya dipindahkan Dipindahkan ke Indakop gitu. Tapi ya itulah tugas. Apapun yang diamanahkan oleh Pak Wali Kota, ya harus saya jalanin gitu. Yang Dan perjuangan ya nggak pernah berhenti dong. iya, dan alhamdulillah juga di Indakop juga kami sekarang ini mulai menata dan jauh lebih berat PR-nya gitu. Nah nih kita punya sesi play People Asking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan. Saya ingin bertanya nih kepada host Gelas Kosong dan narasumber. Kira-kira Pak Wahyu ini ada rencana untuk ini nggak sih mencalonkan diri jadi anggota legislatif atau mungkin yang lainnya gitu? Terima kasih. Nah, tuh barusan ada pertanyaan dari netizen. Netizen ya. Keren banget pertanyaannya. Bukan keren sih. Agak sedikit gimmick atau apa ya? Tapi kok netizen nanya kayak gitu Ya, ya? karena mungkin netizen ya tahu. Iya. Oh ini kayaknya banyak nih di daerah Kota Iya, Serang iya, nih. iya. Mukanya sih nggak asing. Iya gitu. benar. Nah tuh Om, ada pertanyaan dari netizen Om. Kira-kira nih Om Wahyu Nurjamil ini akan nyalon nggak sih? Iya. Nyalon? Bukan nyalon rambut ya Om ya? Enggak, tuh saya baru pedikur. Nggak gitu Om, nggak gitu. Variabelnya apa sampai orang bisa begitu? Bisa bertanya begitu tuh apa? Mungkin ya asumsi aku nih Om mungkin ya. ya. Karena banyak baliho-baliho tadi. Padahal tadi udah Padahal diobrolin. diobrolin ya kan. Iya.
Dan yang kedua mungkin di media massa itu gencar juga. Ya gini, kita tuh kan nggak tahu nih hidup nih, Iya. ya perjalanan hidup ini kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya, kalau diberikan amanah untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, kenapa nggak kita ambil? Bukan dalam rangka kepentingan pribadi, karena semakin tinggi kekuasaan itu akan berdampak luas terhadap kebaikan yang bisa disebarkan begitu. Nah, kalau ditanya sekarang mau nyalon nggak? Sampai saat ini saya masih aparatur sipil negara. Saya masih anak buahnya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, gitu. Terbatasi oleh aturan undang-undang, gitu. Dan kalau misalkan Allah memberikan ridho bahwa memang saya diberikan jalan untuk sesuatu yang lebih tinggi, apapun itu, insya Allah saya siap. Oh iya. Udah ada kata siap berarti. Artinya kan bukan nyalon aja, siapa tuh saya pindah ke kementerian, kan begitu. Iya, lebih tinggi. Iya. Temen CS Kental ya sama Menpora ya, sama-sama termuda tuh. Oh iya. Iya kan? Iya, muda ya. sekarang Iya, ya. sama jajan Ya. CS Kental ya Ya. kan. Mungkin ke depan menteri. Nah nih Om, ada pertanyaan lucu, Ya. seru lagi nih Om. Kira-kira nih Om, di kepala dinas yang baru, Om itu akan ngelakuin program-program apa aja ke depan? Iya. Di Indakop nih. Iya. Saya cerita masalahnya dulu nih. Oke. Saya ketika dilantik 2 hari setelah pelantikan tuh ada 9 orang yang dipecat. Saat dilantik. Setelah dilantik, Oh, saya masuk megang kepala dinas itu 9 orang kalau nggak salah ya. 9 orang yang saya pecat. Karena begini, gajinya ada, honornya ada, jadi bukan PNS. Iya. Apa ya disebutnya tuh tenaga harian lepas. Gajinya ada, orangnya nggak ada. Oh, batang hidungnya nggak ada. Oh. Gitu. Fiktif. Oh iya. Gajinya 1 juta, Iya. jangan dilihat sejutanya. 1 juta kali 9 kali 12 bulan. Iya. Bayangkan coba. 100 juta liar. 100 juta kalau dibelikan, Uang negara. kayak kemarin saya main ke pabrik briket, Iya. mesinnya cuma 60 juta. Oh, briket. Iya. Yang arang itu. Iya. Bayangkan kalau 100 juta itu, 100 juta lebih itu, dibelikan alat itu, kita sudah bisa memperluas tenaga kerja karena ada peningkatan produksi di situ. Kan begitu. Nah, di Indakop ini PR-nya banyak. Ada pasar. Dan saya bertugas juga untuk mengendalikan inflasi. Bertugas juga untuk menaikkan kelas para pelaku UKM. Juga melakukan pembinaan terhadap industri kecil. Belum koperasi. Ya, jadi Indakop ini sebuah dinas yang strategis. Makanya mungkin saya melihat Pak Wali Kota waktu itu, karena mungkin dianggap berhasil di perpustakaan, saya diberikan beban kerja yang lebih tinggi, Wah, bisa yang lebih berat. kayaknya. Nah, kayaknya nih kalau ngeberesin ini bisa nih. Iya. Nah, waktu itu saya pertama kali yang fokus tuh di pasar. Coba bayangkan ada di salah satu pasar Kepandaian, yang 1 kios itu ditarik oleh orang ya 400.000 sebulan. Kalau nggak salah ada, meter. kalau nggak salah itu kecil cuman 3 kali 3 kalau nggak salah, apa 3 kali 4 gitu. Iya. Pedagang loak tuh Hmm. ada 120. 120 kios. Iya. 400.000 per bulan. Banyak. Berarti berapa? Hampir 50 juta kan? Iya. Sebulan. Ya. Mereka dipungli sebesar itu. Gokil. Dan alhamdulillah saya masuk 3 minggu Tebas. selesai. Babat habis. Daripada biasanya buat itu, mendingan jadi pasar. Iya. Bukan, yang saya pikirkan tuh begini. 400.000 itu per bulan, Iya. ya, yang diterima, yang dia bayarkan ke orang lain itu, bukan ke pemerintah daerah ya, ke orang Iya. lain, makanya saya sebut pungli. 400.000 itu dia bisa membiayai anaknya Iya. untuk BPJS, Benar. kesehatannya tuh, Hmm. untuk sekolahnya, yang bajunya lepek bisa ngebeliin baju. Iya.
jangan dilihat 400.000 sebulannya, tapi dampak 400.000 itu untuk warganya. Berarti sekarang gratis nih Bukan gratis, kita singkirkan. punglinya itu. Iya, Iya. gitu. Terus masuk ke pasar lama, dan ini PR kita bersama gitu ya. Pungli ini bukan sekedar 2.000 4.000 seharinya, bukan. Iya. Yang berdampak kepada harga mahal segala macam kan salah satunya itu. Yang saya sedih itu para pedagang kaki lima yang di pasar lama itu, dia harus bayar lampu penerangan per satu lampu tuh 3.000. Oh, 3.000. Di luar yang lain-lainnya. Bayangkan. Nah itu harus saya babat habis juga tuh. Iya. Kemarin saya sudah pasang di los-los itu, sudah pasang KWH untuk para pedagang. Saya ancam pedagang, kalau Anda masih bayar pungli itu, Anda nggak boleh dagang di sini. Karena dua-duanya kami harus menyingkirkan dan dia juga harus mau ikut kita. Iya. Kalau dia takut gitu, Om. ah, Dianya takut. ya itu makanya Anda lebih takut ke orang yang mungli atau Iya. takut ke pemerintah daerah. Hmm. Kan tinggal begitu. Gitu. Jadi luar biasa. Bayangkan di luar itu ada pedagang yang dia pinjem ke apa disebutnya tuh ya, rentenir. Rentenir. Dia pinjam modalnya 1 juta, 8 bulan gak lunas-lunas. Kebayang nggak sama kita? Iya. Gimana masyarakat itu, ekonominya itu akan mandiri, naik. mau naik. Kalau kita tidak mengatasi itu, mumpung lagi berkuasa nih, Iya. saya di Indakop skala Ada kecil, amanah ya. harus diperbaiki yang kayak begitu. Kenapa? Karena kota Serang itu yang paling memungkinkan untuk tumbuh itu di sektor perdagangan dan jasanya. Benar. Gitu. Itu baru 3 minggu aja udah ngelibas yang di Pandean tadi ya. Berarti sesuai slogan ya Om ya? Bayangkan, ada satu kios yang isinya itu dibuat sebagai gudang minuman keras. Oh tahu tuh. Tahu ya? Jangan pura-pura lu, tahu kan? Oh itu. Di Kepandean ya. Ah, Saya nggak tahu iya. kalau yang di lain tempat ya. Pandean Kom. Tahu kan Gitu. Kom? Sebelahnya kios dibuat untuk produksi tuak. Oh, Babat abis tuh. babat abis Kom. Oh di situ ada produksian tuak. Bayangkan pasar gimana mau berkah Benar. kalau di dalamnya itu ada kemaksiatan. Iya, betul. Gitu. Jangan dibilang nggak berdampak itu, berdampak semuanya. Iya. Gitu. Berapa rumah? Berapa ruko lah Iya. hitungannya kan? Dan kios yang di belakangnya ada 7 kios yang itu dibuka oleh orang lain, bukan oleh pemerintah daerah, dikuasai oleh mereka, yang itu menjadi tempat prostitusi. Nah berarti sekarang udah dibabat itu Babat. prostitusi itu. Apa benar? Nah itu soalnya emang tenarnya ke Pandean itu tempat prostitusi, Plek. Iya. Gitu. Om. Nah, kenapa saya fokus yang kayak begitu tuh? Ya karena tadi tuh dampak-dampak seperti itu yang rusak gitu. Apakah saya orang benar? Enggak, mana ada sih orang yang benar? Benar. Iya enggak kok. Tapi kalau kita bisa menggunakan kekuasaan itu untuk membantu orang, ya maka akan lebih besar kemaslahatannya gitu. Gitu. Dan luar biasa waktu itu. Sampai pertarungan fisik. Hah? Itu. Iya. Wow, sampai ngamuk saya Karena waktu kan itu. itu mah kayaknya dekengannya itu deh. Eh, Agak kuat. enggak ada. Enggak ya? Enggak. Aman tapi ya aman. Enggak ada, aman. Waktu itu melakukan perlawanan sampai fisik. Sampai fisik. Itu preman. Iya. Hmm. Sampai dia tumbang, ampun-ampunan waktu itu saya bilang, kalau lawan saya jangan sendiri. 1, 2, 3 yang ada di sini saya sendiri, saya bilang gitu. Apakah saya arogan takabur? Bukan, jengkel waktu itu. Iya, iya. Pakai tarik kolot itu. Gitu. Akhirnya minta maaf, udah Anda jangan buka lagi. Dan waktu itu saya kasih uang mereka. Saya kasih uang. Ini dari yang pribadi ya. Untuk ngeganti ini. Ah gitu lu. Ya mungkin begini. Mereka bisanya cuma itu, Iya. gitu. Nah, yang waktu saya sedihnya itu, bayangkan dia menjual tuak itu, dia bawa anak yang kecil. Sampai dia bilang, "Kak Haji, saya nih, saya cuma bisa begini." Gitu. Dan ini buat ngebeli susu anak saya. Ada berapa di situ saya beli. Tapi kamu buang itu di lapangan. Main jualan apa gitu ya? Nah, nih, saya beli tuh semua tuh. Diborong semua.
gitu. Tapi si tuaknya itu dibuang di lapangan gitu. Iya. Jadi wisdomnya memang kita itu tidak semua itu bisa hitam putih gitu. Ada sebab dia melakukan itu gitu kan. Nah, kalau memang sebab itu bisa kita obatin gitu. Dengan apa? Mencarikan pekerjaan atau apa gitu. Iya, kita berdayakan lah gitu. Nah, termasuk yang pungli-pungli yang kemarin itu saya rangkul. Tuh ada pekerjaan ini tuh, sok kerjain. Iya. Gitu. Harus win-win solution lah. Iya, karena tadi itu kita bukan hidup seperti dia, yang mungkin dia ada hal yang terpaksa mungkin ya. Iya, mungkin kan nggak tahu. Iya gitu. Yang kita nggak tahu. Iya. Salah itu bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Benar. Gitu. Salah boleh, siapa manusia nggak punya salah. Gitu. Yang nggak boleh itu bohong. Iya, sama dablek. Dableg. Gitu. Ya, jadi ternyata di Indakop itu banyak PR-PR yang memang tugasnya memang berat. Iya. Nah, saya turun dengan para bidang, saya ke produksi-produksi UKM segala macam gitu ya. Waktu itu saya tanya, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah sampai bapak dan ibu bisa seperti ini, punya produk bisa jualan gitu. Dan waktu itu dijawab sangat kecil sekali. Paling cuma seminar. Ya, paling begitu. Pelatihan ini segala macam. Iya, gitu. Nah, itu harus kita rubah gitu. Maka kita pemerintah daerah harus masuk lebih dalam untuk memecahkan masalah mereka. Kalau mereka tidak punya alat, kita berikan alatnya. Kalau mereka tidak punya akses permodalan, kemarin kita sudah MOU dengan BJB untuk bantuan permodalan, bukan bantuan pinjaman, KUR itu, gitu. Nah, jadi selama ini hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang seremonial sifatnya. Yang penting RPG. Dan itu yang saya tidak mau gitu. Kita harus fokus mentuntaskan itu dari akar rumputnya gitu. Iya. Setuju. Kasihan. Iya. Udahlah, Kota Serang ini heritage-nya ada, Benar. ya. Kebudayaannya banyak. Kebudayaannya luar biasa, gitu ya. Pola bisnisnya, produknya, Bagus. waduh, udahlah. Iya. Kulinernya juga banyak. Iya. Apa yang kurang? Wadah. Space. Yang kurang mungkin keinginan kita untuk merubah. Bener. Iya, Set lagi gitu ya. Kita ubah saat. Gitu. Kita rubah. Nah, bahwa dengan segala keterbatasannya tetap harus ada upaya yang dilakukan. Bahwa dalam posisi yang kritis harus ada pemikiran yang logis. Gitu aja kalau saya. Gitu. Makanya banyak event-event yang memang itu saya bongkar semua. Saya bongkar semua tuh. Gitu, saya bongkar semua dan alhamdulillah tim mendukung itu gitu. Karena kalau saya kerja sendiri, tim yang di bawah saya nggak mau bekerja juga bohong juga. Nah, kami sudah bergerak dari atasan tidak menyetujui juga sama aja bohong. Mandek. Gitu. Makanya saya banyak berkomunikasi dengan Pak Wali, Pak Wakil, dengan Pak Sekda gitu ya. Ini harus dilakukan, Alhamdulillah, baru duduk saya langsung diberikan dana tambahan. Karena soalnya kan Kota Serang itu apa? Layak nggak sih menjadi ibu kota Banten kan banyak pada waktu itu. Oh yang di iya, dibilang kayak kecamatan doang. Iya. Ya, tapi sebetulnya begini, jangan baperan. Itu adalah bentuk koreksi gitu. Artinya apa? Artinya berarti dari mulai terbentuknya Kota Serang itu ada ketidakpuasan dari hasil pembangunan. Kan begitu. Kan begitu. Jadi jangan baperan, biasa aja. Yang harus dilakukan adalah kita mengkoreksi terlebih dahulu ke kita. Karena gini, secara psikologi manusianya nih ya. Orang itu lebih gampang menyalahkan orang lain dibandingkan mengoreksi diri sendiri. Gitu. Dan ketika orang yang sudah mau mengkoreksi diri sendiri, itulah orang hebat menurut saya, gitu. Nah, maka kalau misalkan ada yang seperti itu, oh koreksi, oh iya. Kita nih, iya, kita nih belum banyak tempat-tempat yang ikonik gitu. Satu waktu saya pernah ngobrol dengan Pak Haji Mbai, karena sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Wah Haji, saya bilang gitu. Orang keledian mau ngapain? Orang luar keledian datang ke Kota Serang nginep di Ledian mau ngapain? Paling berenang, selesai.
Dia tidak punya spot-spot yang bisa kita jual tuh. Kemana gitu. Mau kemana coba? Nah, maka disitulah kita harus berbenah gitu. Yang kita jual yang paling memungkinkan adalah kita membangkitkan lagi nilai-nilai sejarah, heritage, termasuk gedung-gedungnya yang ada di Kota Serang. Oh, gedung ini dulu narasinya adalah, oh pembuatan koin pertama itu di sini, di gedung ini segala macam dinarasikan, difasilitasi kendaraannya supaya mereka datang ke situ. Dan itu nggak ada. Iya, belum ada tuh tur yuk ke Kota Serang. Iya. Ada ya? Kita sudah punya bis tuh bagus Kota Serang itu, ya. Iya. Nah, dulu tuh yang merancang itu saya dengan Pak Yoyo, Kadispora yang sebelumnya tuh gitu ya. Nah, kita merancang itu. Kenapa? Kita linkkan dengan Gedung Juang. Bis itu standby di Gedung Juang. Nanti anak-anak yang mengunjungi Gedung Juang itu, karena kita punya programnya, kita biayai mereka untuk datang ke situ, nanti dibawa tur. Kemana? Ke Banten Lama dulu. Banten Lama, dari Banten Lama nanti dibawa ke tempat kulinernya tuh ada sentra IKM, ada juga pecak bandeng dan segala macam. Dari situ dia kembali lagi ke tengah kota. Kita buatkan dulu itu seperti kereta api. Kita buatkan narasinya. Sejarahnya begini, anak-anak dibawa ke situ. Ada 5 titik kalau nggak salah. Termasuk Polres kita pasang. Di Korem kita pasang. Ya. Mereka bawa tuh ke tempat-tempat heritage. Dari situ mereka ke Banten Girang. Nah, Banten Girang ini dulu sejarahnya begini, balik lagi ke Gedung Juang, tampilkan seni budayanya. Gitu. Biar anak Tapi ya setelah ada pergantian kepala dinas, Beda lagi. jadi stuck di situ gitu. Hanya sekedar wacana. akhirnya ya hanya sekedar ada yang sudah terrealisasi, tapi akhirnya tidak sampai kepada titik akhirnya gitu. Oh, Gitu. berarti sempat berjalan tapi nggak konsisten Enggak. gitu. Belum Baru mau jalan. Baru mau jalan, bisa udah jadi segala macam, bisa udah ada, tapi rutenya itu yang tidak tersinergikan gitu. Ya saya udah pindah ke Indakop, udah nggak ngurusin yang begitu gitu. Nah makanya tadi hari ini kita rapat tadi tuh jam 9 untuk acara Serang Fair. Saya mau itu dilaksanain tuh. Itu bagian dari saya mau menginginkan bahwa Serang Fair itu nanti yang kita undang tuh kalau perlu dari luar kota Serang. Iya. Bandung, Biar mereka tahu. Bandung, Malang, Bogor, apa segala macam gitu ya. Kita undang di sini, kita fasilitasi mereka sampai kita bawa mereka tur. Kalau nggak begitu gimana? Nanti nggak ada yang kenal. Dari mana Kota Serang? Apa ya Kota Serang itu kan begitu? Apa ya? Ada apa di Kota Serang kan Iya. begitu? Makanan khasnya apa? Iya. Ininya apa? Kan Nah, gitu. maka saya mengundang, insya Allah nanti mudah-mudahan teman-teman juga berkomitmen yang ada di Indakop. Kita akan mengundang yang dari luar untuk datang, mereka bawa produk mereka, kita siapkan booth di Serang Fair. Dan nanti ada satu hari yang mereka kita bawa untuk lebih dalam mengenal Kota Serang dalam bentuk tur. One day tour aja, Iya benar. gitu. Itu kapan tuh Om Serang Fair? Agustus, insya Allah. Tanggal? Akhir-akhir Agustus lah biasanya, gitu. Dan si skema booth-nya pun juga saya rubah. Tahun kemarin datang nggak ke pameran itu di Serang Fair itu di alun-alun itu datang nggak? Iya. Lebih banyak mana booth yang dipakai oleh dinas atau oleh UKM? UKM. Dinas. 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 Semua dinas mengisi booth. Tapi kosong. Pelaku UKM-nya mana? Terus yang mau kita promosikan, yang mau kita dorong mereka tuh, Dinasnya kayaknya. iya. Padahal kalau mau mengetahui dinas, setiap hari orang masyarakat Kota Serang bisa datang ke dinas. Websitenya ada. Nah, makanya saya menyampaikan dan ini sudah menjadi kesepakatan dengan teman-teman. Dinas itu dibatasi hanya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan. Seperti apa? Perizinan. Siapa tuh ada yang mau ngurus NIB di situ, cetak langsung. Kominfo, Bapenda, gitu. Untuk bayar PBB apa di Sukcapil, gitu. Yang lainnya udah deh, nggak usah. Kita dorong, gitu. Terus jangan seperti, oh ini kegiatan pemerintah nih, jangan. Ini kegiatan swasta. Kenapa? Ke swasta kan lebih bagus. Iya sih, Iya, bener. di konsepnya tuh begitu. IO-nya tuh harus bener Gitu ya. gitu. Yang bayangkan BCF
yang di Alun-alun. oleh anak-anak aircraft itu ya Kang Andi Suhud segala macam berbayar loh. Iya. Ini pemerintah gratis. Berlomba-lomba lah mengikuti itu. Gitu. Dengan tema kita buatkan tagline-nya apa nanti gitu ya. Dengan setiap hari itu temanya tuh berbeda. Ada bandnya, ada budayanya, ada terus begitu. Dibuatlah seperti yang ini pelaksananya swasta karena swasta itu kan lebih berimprovisasi. Jangan dibatasi tuh, saya bilang gitu. Nah, Tapi kan kadang gini ide-ide swasta itu mental sama dinas, Om. Terkadang. enggak, saya komitmen dengan teman-teman bahwa ini harus kita perbaharui nih. Oke. Gitu ya, harus ada kebaruan dari kegiatan ini yang kita melibatkan pihak ketiga tuh dia harus mengeluarkan idenya semua gitu. Iya, kalau nggak begitu nggak ada nilai jual kita. Tiap tahun diadakan hanya begitu-begitu aja ngapain? Hanya gugurin kewajiban doang. Gimana caranya tahun ini keren aja ya. Keren gitu. Gitu. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan salah satu owner sepatu apa? Getski. Getski. Om Ajam. Mas Ajam tuh. Saya bilang begini, Mas, saya punya cita-cita bahwa saya akan masuk ke level SMA melalui OSIS-nya. Kita dorong mereka untuk membuat pensi. Kenapa? Untuk melatih mereka ya supaya mereka itu meng-create layaknya IO. Punya mental di saat dia Ya, dulu. nanti kita support dari tendanya, dari panggungnya kita support gitu ya. Silakan Anda bikin pensi tuh. Gitu. Kan jangan dilihat di SMA-nya. Setelah SMA dia itu kan kuliah. Benar. Gitu ya. Kemampuan itu akan terus terbawa tuh begitu. Maka tumbuhlah orang-orang kreatif baru di Kota Serang ini. Setidaknya mereka punya dasar. Gitu. Begitu. Nah, maka kita berupaya kita mengeluarkan jangan kita berpikir itu begitu-begitu aja tuh jangan. Kita tuh punya otak itu, kita punya otak itu kapasitasnya besar, gitu. Dan jangan ragu kita menerima masukan dari orang karena bisa jadi itu ilmu yang bisa kita kolaborasikan dengan kemampuan kita, gitu. Jadilah sebuah program gitu. Wah, keren banget. Pokoknya wayahe satset kalau tahu. Om Wahyu. Nomor sepatu berapa? Itu tagline-nya kayaknya ya. Iya, wayahe satset. Enggak, gini, SATSET itu singkatan. Apa kepanjangannya adalah Sistem Aplikasi Terpadu Serang Ekonomi Tangguh. Oh, Gitu. program ya. Nah, iya, jadi di UKM apa nih yang disebut tangguhnya itu apa dari program kegiatannya? Pasar tuh apa? Oh, pasar tuh kita bebaskan dari pungli apa segala macam, kita fasilitasi tempatnya menjadi pasar sehat kan begitu. Supaya mengerucutnya kepada Serang Ekonomi Tangguh gitu. SATSET gitu. Oke. Nah, nih Om ada nggak Ya. nih motivasi-motivasi nih mungkin buat penonton gelas kosong Ya. atau pelaku UMKM atau kedinasan, sok Om. Monggo. Untuk pelaku UKM nih ya, saya ucapan terima kasih terlebih dahulu atas nama pemerintah daerah karena atas berkat kemampuan mereka mengkreasikan produknya itu gitu ya. Secara ekonomi Kota Serang ini bisa tumbuh gitu ya. Dan kami berkomitmen kepada para pelaku UKM, silakan bersama-sama dengan Dinkop UKM Perindak untuk memperbaiki kualitas produknya. Sekaligus juga kita bantu proses pemasarannya, promosinya, gitu. Tahun depan itu kami berupaya untuk menyewa tempat di luar-luar daerah kalau aturan memperbolehkan. Misalkan di Bandung satu tempat itu produk punya Kota Serang semua. Di tempat-tempat wisata gitu. Nah, untuk netizen ya, kaulah muda, yang tua mah jangan lah karena nanti saya ngajarin.
gunakan usia muda itu untuk menggali pengalaman. Dalam bidang apapun, tidak terpatok bahwa Anda harus punya nilai bagus di sekolah. Itu penting, tetapi selain soft skills, hard skill juga perlu gitu ya. Dan biasakan untuk menggunakan pemikiran kita itu untuk mencapai keberhasilan pribadi gitu. Dan jangan lupa tingkatkan minat bacanya supaya pengetahuannya juga Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadinya gitu. Salam literasi. Salam literasi dan salam satset. Oke, Om Wahyu, terima kasih Siap, banyak siap. sudah ada di Gelas Siap. Kosong. Terima kasih, Ya. Om. Gila pembicaraan kita tadi daging semua Ya. isinya, coy. Kalau salah-salah kata saya minta maaf. Ya, namanya juga manusia. Manusia, Iya, manusia. minta maaf. Tapi ini sebelum ditutup nih, Om. Kita punya jargon. Apa tuh? Gelas kosong. Gelas kosong? Ha. Tapi gelasnya isi nih. Nah, ini kan nanti bentar lagi kosong nih. Oh gitu ya. Jadi ini udah Jadi gelas Ilmu kosong. udah nyerap. Ha, Udah gitu ya. nyerap. Oh. ha gitu. Ya. Ada filosofinya itu, Bre? Ya, menerima ilmu apa aja kita. Oh, jadi Ya. ha gitu. Nah, yo. Oh, gitu ya? Siapa aja yang mau ngasih ilmu siapa aja termasuk. Karena kalau saya beda lagi. Apa? Wahyu Allah. Nah, sekali ya. Ya. Oke, Ya. kita closing aja. Jangan lupa komen, like, subscribe semuanya lah pokoknya ya. Support terus produk lokal. Ya, Ya. Oke, Bre. Lokal tak gentar. lokal nih, lokal. Iya. Eh. Mantap. Gelas kosong. Ha.